Halo para peneliti, kembali lagi di Dunia Scopus, channel edukatif, tempat kamu bisa belajar strategi publikasi untuk jurnal ilmiah, khususnya untuk jurnal bereputasi Scopus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengapa pentingnya mengetahui acceptance rate dari suatu jurnal. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dapur utama penulisan, yaitu bagaimana cara menyusun suatu artikel ilmiah dengan struktur yang benar dan logis, sehingga lebih mudah diterima di jurnal bereputasi seperti Scopus. Oke, menulis artikel itu bukan langsung mulai dari abstrak ya. Justru, urutan yang paling logis dan efektif adalah seperti ini. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan data-data yang ingin dilaporkan. Kemudian yang kedua, menulis metode, hasil, dan diskusi. Dan yang ketiga, baru menulis kesimpulan dan pendahuluan. Terakhir, baru menulis judul, abstrak, dan kata kunci. Penasaran mengapa harus dimulai dari persiapan data? Yuk kita bahas tiap bagiannya, lengkap dengan tips praktisnya. Langkah pertama, pada persiapan data. Sebelum menulis, kamu harus pastikan kamu memiliki data yang siap olah dengan syarat lengkap, bersih, dan siap untuk dianalisa. Karena data adalah fondasi penelitianmu. Setelah kamu mempersiapkan data penelitian, maka kamu bisa masuk pada penulisan metode. Di bagian metode ini, kamu menjelaskan bagaimana penelitian yang kamu lakukan. Tips pada penulisan metode yang pertama, harus dijelaskan masalah apa yang dipelajari. Yang kedua, masukkan detail informasi mengenai sampel, teknik, prosedur-prosedur khusus. Dan yang paling penting, jangan mengulangi prosedur yang sudah umum dan tersedia di literatur. Kemudian, jangan lupa untuk menyebutkan alat, software, dan bahan-bahan yang digunakan. Serta jika menggunakan subjek berupa manusia atau hewan uji, jangan lupa melampirkan persetujuan etik atau approval ethical clearance supaya editor nanti bisa menilai bahwa penelitian yang kamu lakukan memang sesuai dengan standar kode etik internasional. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Studi ini melibatkan 45 responden dan dilakukan berdasarkan protokol yang telah disetujui oleh Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas X. Dan jangan lupa, kamu harus menulis nomor registrasi dari surat etiknya. Nah, bagian selanjutnya, hasil. Di bagian hasil, kamu hanya memasukkan data primer yang penting. Harap ingat, data primer yang penting. Jangan terlalu panjang dan bertele-tele. Nah, bagaimana sih tips dalam penulisan bagian hasil ini? Pertama, gunakan subjudul untuk hasil yang berbeda. Dua, sajikan data dalam tabel atau gambar. Yang ketiga, sorot temuan utama dan apa temuan yang tidak terduga. Yang keempat, tambahkan analisa statistik jika diperlukan. Dan yang terakhir, hasil harus jelas dan mudah dipahami. Nah, seperti contoh, sebanyak 76% responden menunjukkan peningkatan signifikan setelah intervensi dilakukan selama 8 minggu. Selanjutnya, pada bagian diskusi. Nah, diskusi ini bukan hanya mengulang hasil ya. Namun, di sini kamu harus menginterpretasikan suatu hasil dan menghubungkannya dengan literatur lain. Nah, bagaimana sih tips dalam penulisan bagian diskusi ini? Yang pertama, kaitkan hasilmu dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, jelaskan mengapa hasil penelitian kamu bisa berbeda. Dan jangan lupa, soroti kontribusi temuanmu. Serta jangan takut mengakui keterbatasan atau suatu anomali.
Nah, seperti contoh, berbeda dengan temuan oleh sebutkan referensinya, kemudian jelaskan studi ini menemukan bahwa, dan kamu bisa jelaskan apa yang telah kamu dapatkan. Kemudian baru dijelaskan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik sesuai dengan bidang penelitianmu. Nah, setelah kamu berhasil menulis bagian yang paling penting dalam fondasi untuk membuat suatu artikel, maka tahap selanjutnya kamu akan masuk dalam pembuatan kesimpulan dan pendahuluan. Pada bagian kesimpulan ini harus singkat tapi kuat. Di sini kamu harus tunjukkan apa pentingnya penelitianmu. Nah, untuk tips dalam penulisan kesimpulan ini, yang pertama, tegaskan kontribusi utama penelitianmu. Kemudian, tunjukkan implikasi dari penelitianmu, serta sarankan arah penelitian selanjutnya. Seperti contoh, hasil penelitian ini mendukung penggunaan metode X sebagai strategi alternatif dalam terapi pasien diabetes. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitasnya pada populasi yang lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembuatan pendahuluan. Di bagian pembuatan pendahuluan ini bagian yang sering salah urutan yang ditulis. Ternyata lebih baik ditulis setelah hasil dan kesimpulan sudah jelas. Sehingga bagaimana sih struktur dalam penulisan pendahuluan ini? Yang pertama, berikan konteks mengapa topik ini penting. Yang kedua, identifikasi masalah utama. Yang ketiga, sajikan solusi yang ada dan keterbatasannya, sehingga akan memunculkan gap riset yang ingin kamu isi. Dan yang terakhir, tunjukkan tujuan dan kontribusi spesifik dalam penelitian ini. Nah, seperti contoh, diabetes tipe 2 merupakan salah satu penyakit metabolit yang paling umum dengan tingkat komplikasi yang tinggi. Meskipun berbagai pendekatan terapi telah tersedia, namun keterbatasan efektivitas dan efek samping masih menjadi tantangan klinis. Nah, ini bagian yang paling sering ditulis pertama sekali dalam pembuatan artikel, yaitu menulis judul. Padahal nih, sebaiknya judul itu ditulis di akhir. Mengapa? Karena kalau kamu sudah punya gambaran lengkap dari artikelmu, maka judul akan lebih gampang ditulis. Nah, bagaimana sih tips dalam menulis judul? Yang pertama, spesifik tapi tidak terlalu panjang. Yang kedua, hindari singkatan yang tidak umum. Dan yang ketiga, hindari klaim sensasional. Nah, seperti contoh, pengaruh diet rendah karbohidrat terhadap regulasi glukosa pada pasien tipe 2. Studi longitudinal selama 8 minggu. Nah, pada penulisan abstrak disarankan menulis setelah bagian pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan sudah ditulis. Sehingga kita dengan mudah akan bisa menulis abstrak yang jelas, ringkas, dan mewakili isi artikel. Dan jangan lupa, untuk menulis suatu abstrak, ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu menulis dalam 150 sampai 300 kata. Dan setelah menulis abstrak, jangan lupa untuk menulis kata kunci. Nah, kata kunci di sini tipsnya adalah pilih 5-6 kata kunci dari isi utama dan gunakanlah istilah yang biasa digunakan di suatu database dan hindari kalimat-kalimat yang terlalu umum. Nah, jadi menyusun suatu artikel ilmiah itu bukan soal gaya bahasanya dulu, tapi struktur dan logikanya. Mulai dari data, kemudian metode, hasil, diskusi, baru kita tarik ke atas. Kita menulis kesimpulan, pendahuluan, baru yang terakhir, judul dan abstrak. Kalau kamu sedang menulis artikel, coba gunakan urutan ini ya, dijamin lebih rapi dan logis. Kalau ada pertanyaan seputar dunia Scopus atau kamu punya ide untuk video selanjutnya,
Silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video edukatif selanjutnya. Sampai jumpa di video Dunia Scopus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.